Sebelum ke Australia, Anda kerjanya ngapain? Sesuai jurusan, saya 2 tahun sebagai teknisi alat berat di pertambangan Kalimantan. Sekarang kerjaannya di bagian apa? Ya, nama posisinya farm hand. Itu ngeliputin cleaning, maintenance, terus stock take, living, pokoknya semuanya dah. Selama di Australia 2 tahun, udah berapa bidang pekerjaan yang sudah lo jalanin? Kita kerja di meat factory, terus hospitality, terus masuk ke retail, farm strawberry, Ya. dan ini sekarang terakhir. Oke, kalau untuk gaji sendiri, berapa kira-kira? Per week, per minggu dapatnya? Halo guys, sekarang kita kedatangan tamu dari Euroa. Beliau adalah orang Indo, pemegang working holiday visa. Dan kita akan tanya-tanya sedikit tentang pengalaman hidupnya selama tinggal di Australia dan kerjanya ngapain di sini. Udah, tolong diperkenalkan dulu nama, asal, dan background pendidikannya. Gimana? Nama, asal, dan background pendidikan. Ya. Oke, nama saya Iksan. Background pendidikan, saya lulusan D3 Teknik Alat Berat. Kemudian background ya. Ya. Itu background. Ya, itu aja sih sudah. Nggak perlu tahu aku lebih jauh sih. Bentar. D3 alat berat. Ya. Itu jarang banget loh. D3 alat berat. Ya. Kok Anda pilih jurusan D3 alat berat? Karena seperti yang Anda bilang, jarang. Aku suka sesuatu yang orang jarang. Kecemplung itu aku suka. Itu kampusnya di mana, San? Namanya tadi siapa? Iksan ya? Iya, Iksan. Iksan. Kayak baru kenal. Oke. Nah, saya Iksan, terus kampus saya itu dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, ini Oke. Sebelum ke Australia, Anda kerjanya ngapain? Sesuai jurusan, saya 2 tahun sebagai teknisi alat berat di pertambangan Kalimantan. Wuduh. Usia berapa nih? Usia sekarang alhamdulillah menginjak usia 24. Gila, guys. Kerja di pertambangan masih usia 24 tahun. Gokil. Udah, kita langsung move aja ya ke poinnya. Sekarang tinggal di Australia pakai visa apa? Sekarang saya pemegang visa working holiday visa subclass 462. Dan 462 ya? Iya, 462. 462. Dan mengapa memilih negara Australia sebagai tempat untuk bekerja? Kenapa bukan negara-negara lain? Oke, ini pertanyaan menarik sih. Kenapa? Karena saat itu banyak negara yang jadi opsional untuk aku, terus jatuh kepada Australia karena lebih memungkinkan untuk background saya dan kebutuhan saya. Pertama, Australia nawarin UMR atau minimum wage yang menggiurkan. Terus background saya, syarat untuk kesini, untuk memegang visa yang saya pegang sekarang, itu syaratnya nggak begitu susah. Pendidikan, bahasa Inggris, sama tabungan. Itu aja sih. Negara lain tertarik, cuman nggak memungkinkan untuk saya saat itu. Saat itu, mungkin Ya. ke depan bisa memungkinkan. Insya Allah. Oke. Sudah berapa lama tinggal di Australia? Ini tahun keberapa dan sudah berapa lama? Ini tahun kedua, genap 2 tahun. Oh, berarti Tinggal setahun. sisa setahun lagi. Tinggal setahun. Oke. Sekarang kerjaannya di bagian apa? Pekerjaan sekarang yang mungkin sebagai pekerjaan terakhir, saya sebagai farm hand di State Victoria. Farm hand. Farm hand. Ya. Itu kerjaannya ngapain tuh? Tolong dijelasin dong kerjaannya. Kita ini bingung loh. Itu gimana kerjaannya? Sebenarnya banyak posisi yang belakangnya itu hand. Saya farm hand, artinya orang yang mengurus suatu farm. Apapun itu, perawatan, terus cleaning. Farm apa dulu? Ya kan kita Farm chicken guys, birds. Oh, chicken. Birds ya. Oke. Ayam ya? Di sini orang ngomongnya birds. Oh, birds. Ayam betul. Karena bukan hanya ayam. Oh, bukan hanya ayam. Bisa burung-burung unggas-unggas apa aja. Oke. Oke, terus? Terus di bagian apa? Kerjaanmu ngapain? Ya, nama posisinya farm hand. Itu ngeliputin
cleaning, maintenance, terus stock take, living, pokoknya semuanya dah. Satu farm itu kita yang ngurus. Kok bisa dapat kerjaan di tempat itu? Caranya gimana? Kok bisa? Iya. Ya tentu mendaftar. Nggak mungkin kerjaan ke kita kan, kita yang mendaftar. Itu aja. Oke. Simple ya. Itu udah berapa lama kerja di chicken farm? Birds farm? Sekarang bulan keempat, masih baru. Oh, masih baru. Ya. Oke. Berarti selama di Australia 2 tahun udah berapa bidang pekerjaan yang sudah lo jalanin? Oke. Karena Dari aku pekerjaan orangnya pertama sampai terakhir, coba Oke. di spill dong gitu. aku orangnya suka yang mencoba-coba ya, karena tujuan pertama aku ke Australia itu pengalaman. Jadi lumayan bervariatif, seperti pembicara sebelumnya, sekaligus teman pertama saya ke Australia. Kita bekerja di meat factory, kemudian Itu yang pertama, ya itu yang pertama. di factory. Terus hospitality, terus masuk ke retail, sama sempet ke farm strawberry. Ya. Dan yang sekarang terakhir, yang mungkin terbaru dan terakhir sebagai farmhand. Kenapa? Oh, berarti ada 5 ya? Sekitar Ya, 5 kurang lebih pekerjaan. 5. Kenapa terbaru dan terakhir yang chicken ini, yang di farm ini? Karena ini sudah masuk tahun ketiga, lagi setahun. Working holiday, for your information, working holiday visa itu hanya bisa 3 tahun. Dan ini tinggal setahun lagi untuk aku. Aku nggak mau ngehabisin waktunya untuk pengalaman lagi, karena menurutku sudah cukup. Jadi aku mau fokus untuk earning money. Dan pekerjaan aku sekarang itu nyaman. Dalam job desk-nya sesuai skill aku. Orang-orang yang juga enjoyable, friendly. Dan tempatnya nggak begitu jauh, nggak begitu dekat dari city. Jadi ya ideal sih, bisa aku sebut ideal. Oke. Berat nggak kerjanya? Kembali ke skill. Kembali ke skill. Ya, soalnya ada beberapa orang yang baru masuk terus keluar, ada yang sudah yang bertahun-tahun. Jadi ya relatif lah. Kalau untuk kerjanya sendiri dalam 1 minggu itu berapa hari? Aku jelasin dulu ya. Jadi di Australia itu ada 2 posisi kerja yang paling umum, Yap. casual sama full time. Yap. Kalau kamu full time, itu kamu minimal seminggu. Kita nggak hitung jam kerja per hari, per minggu ya. Per minggu itu 38 jam. Kalau casual itu sesuai kebutuhan perusahaan. Mereka kasih kamu kerja berapa banyak sih seminggu. Oke. Berarti 38 jam itu tercukupi. Tercukupi. Ada overtime? Tercukupi. Ada overtime? Ada overtime? Ada overtime juga? Ada, pasti ada. Overtime ya. Kalau kerja kamu bagus dikasih overtime. Kalau enggak disuruh pulang. Oke, kalau untuk gaji sendiri berapa kira-kira? Per week, per minggu dapatnya? Perlu banget kalian tahu gaji aku ya. Iya, ini perlu kan? Ini referensi juga buat anak-anak yang lain. Gaji aku nggak mau kasih sebut ya. Tapi aku cuma pengen kasih tahu Australia itu negara yang minimum wage-nya itu bagus, masuk top 3 kalau nggak salah. Sejam kita hitungnya per jam 24. Tiap state beda, cuma di Victoria 24. Sekarang sekitar 25 kalau nggak salah. Kalau dikonversi ke rupiah sekitar 250 sejam. Terus Ya itu minimum wage. kalau gaji Anda sendiri per minggu berapa kira-kira Enggak dapatnya? kan nggak usah tahu. Rata-rata. Nggak usah tahu deh. Rata-rata 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 1.000 lah. 1.000 lah. 1.000. Oke lah ya. Kotor. Oke, kotor. Ingat ya, kotor guys. Kotor. Bentar, dulu lagi. Income gede, expense gede. Jadi jangan denger income doang. Income gede, expand gede. Ya, Oke. belum lagi yang hedon kayak teman-temanku. Oke. Sekarang tapi untuk tempat tinggal sendiri tinggal di mana San? Sekarang ya? Iya, tinggalnya. Sekarang masih di suburbs, aku pecinta outback. Nama tempatnya Euroa. Euro. Nggak usah searching deh. Tinggal di rumah Tahu. apa di motel apa di mana gitu? Rumah, Rumah. tapi sharing sama orang-orang lain, sesama imigran. Biaya sewa rumah per minggu berapa? Ini tergantung beruntung ya, tergantung beruntung. Sejauh ini rent paling murah, 115 per minggu. 115 per minggu. Ya. Wow. Murah banget. Ya, Itu udah include sama bills bills, sudah. listrik, Sudah. semua. Oke. Kan kita kan lu kan masih ada setahun lagi nih sisa ke depan. Nah,
Udah ada kepikiran belum rencana setahun ke depan setelah selesai program WHV ini? Tahun ketiga ada rencana apa ke depan? Apakah balik ke Indonesia atau extend di Australia dengan cara apapun? Gimana? Rencana ke depan setelah WHV kelar. Pertanyaannya berat-berat ya. Ini Pertanyaannya berat-berat. Ini ringan sih sebenarnya. Ya ringan, enggak sih berat sih guys. Dia yang nanya jadi ringan. Oke. Tapi ini penting-penting. Semua pemegang working holiday harus punya rencana sih setelah working holiday. Karena kita tahu cuma bisa apply 3 tahun. Benar. Dan itu cepat banget, nggak terasa. Aku punya rencana, tapi nggak akan aku kasih tahu di sini. Karena rencana yang dikasih tahu, menurut aku chance untuk terjadinya itu kecil. Jadi aku keep secret. Oke. Itu teman-teman, dia orang-orang punya pilihannya masing-masing gitu loh. Ya, sorry ya guys. Oke, nggak apa-apa. Kita itu harus respect dengan jawabannya dia. Nah, pertanyaan terakhir. Pertanyaan Yes. sebelum kita tutup. Terakhir. Saran bagi teman-teman yang akan datang ke Australia menggunakan visa WHV ini. Yang akan datang ya. Yang akan datang bagi teman-teman. Teman-teman yang sedang mempersiapkan, yang akan datang, yang sudah pegang visanya, atau yang baru nyampe, sesuai pengalaman aku nih, menurut aku ini nambahin dari pembicara sebelumnya ya, karena yang sebelumnya itu sudah yang penting-penting. Aku cuma mau bilang apapun kehidupan kalian di Indonesia sebelumnya, itu mending tinggalin deh. Kalian mau jadi bos, kalian jadi punya bisnis, kalian mau jadi pekerja buruh, itu tinggalin semua. This is the whole new life here. This is the whole new world. It means that you start everything from zero. And ada 3 hal yang menurut aku penting banget. Satu itu informasi. Kalian harus siapin, harus kuat banget informasi. Kedua itu relasi. Kalian harus berkomunikasi dengan entah itu sesama dari orang Indo, dari imigran lain, dari orang native Australia. Relasi itu penting. Contohnya kenapa aku bilang penting? Aku dapat kerjaan yang nyaman ini dari orang dalam juga, dari relasi. Ya. Terus yang ketiga, harus untuk pertama kali datang harus kuat di modal. Mental gimana mental? Mental lah. Mental harus juga sih. Ya jadi 4 ya. Jadi 4. Mental dan fisik. Mental dan fisik. Nah, ini fisik yang paling penting. Mental dan fisik. Jadi fisik nggak bohong sih. ya, kalian hitung dah 4 atau 5 dah. Iya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kagak ada sih guys. Ini kebetulan lagi dingin banget. Ini winter benar ini. Ya ini winter banget. Ini jaket aku gede banget. Kita menggigil dikit, cuman buat mengasih konten yang beredukasi. Jadi kita Semoga beredukasi ya. Ya semoga beredukasi ya. Jadi kita mengorbankan waktu kita untuk kalian teman-teman. Udah segitu aja. Thank you untuk Iksan Maulana. Iksan Maulana siapa Bang? enggak ini penanyanya nih kurang ajar ya. Oke, thank you untuk Iksan sudah sharing dengan kehidupannya di Australia dan pekerjaannya juga. Udah, sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Bye-bye. Goodbye sih, enggak see you ya. Ini video aku terakhir kayaknya. Jadi goodbye for good. Oke, goodbye for good. For good.